Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dalam pelajaran persiapan komuni pertama online. Pertemuan kali ini masih bersama saya, pendamping komuni pertama Gereja Maria Immaculata Waikandis, Pak Catur. Materi tentang yaitu kasih dengan bukti perbuatan. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberi waktu kepada kami untuk belajar persiapan komuni pertama. Hari ini kami mau mendalami tentang ajaran-Mu, yaitu kasih. Bantulah kami supaya semakin mengerti tentang kasih itu sendiri dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita berbicara tentang Yesus yang membasuh kaki para murid. Pembasuhan kaki pada intinya adalah pelayanan. Minggu yang lalu saya menugaskan untuk kalian supaya membuat list daftar kebaikan apa yang sudah dilakukan dalam satu hari. Anak-anak, perbuatan baik seseorang itu harus didasarkan pada kasih Tuhan sendiri. Hari ini kita mau mendalami tentang kasih itu lebih lanjut. Kasih dengan bukti perbuatan. Hari ini kita akan melihat dari bacaan 1 Yohanes. 1 Yohanes bab 3 ayat 11 sampai 18. Apa isi dari 1 Yohanes 3 11 ayat 18 itu? Mari kita perhatikan baik-baik. Satu Yohanes bab 3 ayat 11 dikatakan, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu kita harus saling mengasihi. Apa isi dari satu ayat ini? Anak-anak sekalian, dalam surat Yohanes jelas-jelas perintah untuk saling mengasihi adalah perintah yang diberikan Kristus Tuhan kepada kita pengikutnya. Orang yang mengasihi Allah harus pula mengasihi saudaranya. Perintah kasih sebagai ajaran Kristus sendiri itu menjadi ciri dari kekatolikan kita. Kalau kita ditanya apa sih ajaran orang Katolik itu? Ajaran orang Katolik itu pokoknya adalah pada kasih. Jadi jelas identitas kekatolikan kita nyata dari kata kasih. Kasih Kristus. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah ciri kekatolikan kita.
Pada ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku sekalian, dari ayat 17 ini kita dapat menangkap bahwa kasih yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri kepada para pengikutnya hendaknya nyata dalam perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi, artinya bagaimana kita mempunyai kekayaan di dunia ini, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau kita membaca dengan baik satu ayat ini, kita bisa menangkap apa kehendak Allah bagi diri kita, pengikutnya. Jelas Allah menghendaki supaya kita memperhatikan saudara kita yang berkekurangan dan memberikan harta kita, membantu mereka yang kekurangan, berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Apa yang kita punyai dari dunia itu punya efek kepada orang lain. Apa yang menjadi kekayaan kita di dunia ini punya orang lain juga. Maksudnya adalah hendaknya kita mau berbagi. Mau membagi kekayaan merupakan bagian dari kita mengamalkan kasih Tuhan. Ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dari ayat 18 ini, pesan yang mau disampaikan jelas bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Intinya adalah mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Tentu saya sungguh sangat setuju dengan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus hari ini, bahwa benar kalau kita mengatakan ingin mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata aku mengasihi kamu, dengan lidah kita mengatakan enaknya mengasihi kamu, tetapi kasih itu harus nyata dari sebuah perbuatan. Tapi perbuatan bukan dengan cara-cara yang salah, tapi dengan sebuah kebenaran. Mengasihi dengan benar, mengasihi dengan perbuatan yang benar. Beda rasanya kalau kita mengasihi dengan cara-cara yang salah. Apa itu misalnya? Kita mengasihi orang dengan cara memberikan sogokan misalnya. Hal itulah yang menjadi cara yang tidak benar. Mengasihi yang benar adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, kami ingin melaksanakan perintah-Mu, yaitu mengasihi dengan perbuatan nyata. Kami sadar bahwa hal itu sangat sulit. Buatlah supaya kami berani melaksanakan kasih lewat perbuatan nyata. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.